Kita ketemu lagi di sekolah minggu anak kali ini. Kali ini ada yang beda Mbak Nani. Apa ya? Yang beda adalah kita mau peresmian dari sekolah minggu anak ke sekolah minggu remaja. Lepas sambut. Bagi adik-adik yang kelas 6 sudah naik ke SMP kelas 1, kita ada sambutan buat dari remaja ya Mbak ya. Tapi nanti kita ikuti bareng-bareng ya adik-adik dari awal sampai akhir. Sekolah minggu kita bareng-bareng ikuti. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau berdoa, dan nanti ada prosesi lepas sambut. Yuk kita mau memuji nama Tuhan dulu. Yang pertama kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita sambil iringan gaya ya. Oke. Pertama kita mau latihan. Sambil berdiri boleh. Luar biasa semua yang biasa ya. Semangat ya, kita siapkan energi kita untuk mengikuti kebaktian malam ini dari awal tekanan ya. Kita mau berdoa dulu sebenarnya. Lipat tangan, tutup mata, Kita berdoa. Ya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anakmu Sekolah Minggu GKJ Semarang Barat yang saat ini boleh bersama-sama berkumpul untuk menyaksikan sekolah minggu online. Tuhan telah menyertai kami dan Tuhan telah memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh sampai saat ini berkumpul dengan keluarga kami dan menyaksikan sekolah minggu online. Tuhan, kami menyerahkan sekolah minggu online pada hari ini Tuhan dari awal sampai akhir, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan semua acara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai kami, ke dalam tangan kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita mau memuji Tuhan lagi ya. Adik-adik masih ingat lagu sekolah minggu Kudaki-daki enggak ya? Masih ingat, harus ingat karena ya semangat. Kita mau mendaki-daki gunung yang tinggi. Yuk kita bersama-sama bangkit berdiri lagi adik-adik di rumah. Sambil tepuk tangan. Kita mau mendaki-daki yang tinggi. Ya. Terbang, 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 terbang,
Putri memberikan sambutannya. Persilakan. Halo adik-adik yang ada di rumah, kami dari Komisi Anak, ada Mbak Putri, ada Mbak Evi, ada Mbak Rini, mengucapkan selamat buat adik-adik yang akan mengikuti pisah sambut ke kelas remaja. Ya, pada hari ini kami mau mengucapkan terima kasih sudah rajin datang sekolah minggu, sudah aktif mengikuti segala kegiatan sekolah minggu, dan juga ikut berperan serta ambil alih pelayanan di sekolah minggu. Nah, Bu Evi dan juga Mbak Rini akan menyampaikan pesan-pesan buat adik-adik. Ya, untuk adik-adik semua yang sudah naik tingkat ke remaja, Mbak juga mengucapkan selamat. Dan jangan lupa ya, nanti kalian ke sekolah minggu di remaja ada kakak-kakak yang akan menyambut kalian. Kalau yang di induk nanti tempatnya di belakang, di atas, dan yang di Mugas nanti di samping sekolah, ruang sekolah minggu. Mbak Rini. Buat adik-adik, Mbak Rini juga mengucapkan selamat buat kalian sudah naik tingkat, naik kelas, dan kalian akan ke remaja, bukan lagi ke sekolah minggu, bukan sebagai adik-adik sekolah minggu, tapi ke sekolah remaja. Dan pesannya Mbak Rini, kalian lebih rajin lagi untuk datang ke remaja, dan jangan lupa tetap mengikuti pelayanan yang ada kegiatannya di remaja. Ya, jangan pernah Mbak ini kalau menengok ke atas, nah yang ke ini di Juruk kok nggak ada ya, yang adik-adik yang itu naik kan kok menghilang. Nah, tetap mengikuti sekolah minggu, mengikuti remaja, jangan datang lagi ke sekolah minggu. Kalian sudah naik ke tingkat ke remaja ya, sana gitu ya, tetap rajin ke remaja. Ya, Komisi Remaja, kami dari Komisi Anak akan menyerahkan adik-adik yang telah lulus dari sekolah minggu anak untuk dapat dilanjutkan di sekolah minggu remaja. Berikut adik-adik yang akan kami serahkan ke sekolah minggu remaja. Yang pertama adalah adik Margareta Putri Yunanita dari wilayah 1. Yang kedua, Ruth Sevilla Abelita Nidia dari wilayah 1. Adik Kesya Agni Dewianti dari wilayah 1. Adik Rasya Kusuma Dewa dari wilayah 2. Adik Yeskiel Evan Maindra dari wilayah 3. Adik Dominik Aselea C dari wilayah 3. Adik Winda Chandra Dewi dari wilayah 3. Adik Fania Agatha Putri dari wilayah 3. Adik Devina Alicia Putri dari wilayah 4. Adik Filipi Triswara Yosef dari wilayah 4. Sevanya Andaresta Wibisono dari wilayah 4. Adik Raditya Wi Ananta dari wilayah 4. Dan hadir adik Jason Ezekiel Susanto dari wilayah 4. Ya, berikut tadi adik-adik yang akan kami serahkan kepada Komisi Remaja, mohon untuk dapat dilayani di sekolah minggu berikutnya. Baik, kami akan terima adik-adik yang baru lulus dari Komisi Anak, dan kami akan berusaha untuk sepenuh hati melayani adik-adik. Halo teman-teman, kami dari Komisi Remaja. Perkenalkan, nama aku Puspa, dan di sebelahku ada Andre dan juga ada Mbak Ita. Kami dari Komisi Remaja mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang sudah lulus dari sekolah minggu anak dan bergabung di remaja GKJ Semarang. Nah, di Komisi Remaja itu banyak acaranya. Yang pastinya ada ibadah mingguan, setiap minggu 1 kali. Lalu ibadah persekutuan bersama di remaja dalam setiap bulan sekali. Lalu ada kegiatan yang besar, kita ada retreat di antara bulan Juni dan Juli. Lalu ada bakti sosial, dan acara terbesar kita terakhir itu ada persekutuan Natal bersama. Nah, jadi teman-teman semua, kami dari Komisi Remaja itu rindu banget buat ketemu teman-teman, rindu juga untuk lihat teman-teman gabung ke acara kita. Jadi jangan lupa untuk selalu meramaikan acara kita, dan jangan lupa untuk ikut serta ya teman-teman di acara kita. See you soon! Shalom adik-adik. Sekarang kalian sudah naik ke kelas remaja ya, Ibu ucapkan
ucapan selamat. Walaupun belum bisa bertatap muka beribadah di gereja, tetap semangat dan penuh sukacita. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita siapkan Alkitabnya ya. Sudah siap? Pastinya sudah siap ya. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi, biarlah Roh Kudus membimbing kami untuk kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah kami senantiasa menjadikan kami untuk senantiasa taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita ya. Dari 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15. Saya ulangi ya. 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Adik-adik, pada bacaan ayat ini kita berbicara tentang tokoh Timotius ya. Jadi Timotius ini adalah seorang murid dari Paulus, di mana dia sedang mengalami penganiayaan dan sedang mengalami banyak orang yang tidak suka atas dirinya. Tetapi di sini Timotius sudah tetap memegang kebenaran itu. Di ayat 14 dan 15 ini, Timotius sudah belajar akan kebenaran dan mempercayai kebenaran itu. Kebenaran yang diperoleh kitab suci, dan kitab suci perlu dipelajari, tidak hanya dibaca saja, juga perlu dipercayai. Untuk itu adik-adik, ada yang bagaimana di sini kita belajar bagaimana Timotius itu bisa terus-menerus tinggal di dalam kebenaran. Ada dua hal yang di sini kita harus ketahui adik-adik, bahwa kita harus selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Siapa ini adik-adik di dalam yang berperan di dalam kehidupan Timotius ini? Di sini kalau kita membaca dari kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima, kita tahu bahwa ada dua orang yang sangat berperan bagi Timotius. Yang pertama itu neneknya, yaitu nenek Lois, dan ibunya yang bernama Eunike. Dua orang ini sangat berperan dalam membentuk Timotius menjadi orang yang benar-benar kuat di dalam segala tantangan, sehingga dia tetap memegang kebenaran dan mempercayai kebenaran itu. Karena kedua orang ini membelajarkan kebenaran itu dimulai sejak kecil, itu sangat penting. Seperti kalau adik-adik tahu dalam membangun rumah, pasti ada pondasinya kan? Di dalam pondasi ini, kita harus membangun pondasi ini dengan kuat dan kokoh. Karena ketika rumah itu sudah jadi, ketika badai itu datang, jadi tidak akan ada, tetap berdiri teguh, kokoh rumah itu. Juga yang kedua, ada manfaat dari kitab suci ini ya. Kita belajar kitab suci ini ada manfaatnya loh adik-adik. Ketika kita belajar akan kitab suci ini, kita bisa menuntut kepada kebenaran. Adik-adik, untuk kita di sini kita harus meniru akan tokoh Timotius ini. Dia tokoh yang luar biasa, tokoh yang senantiasa memegang teguh akan kebenaran itu. Dan kebenaran itu harus dicari dari kitab suci, dan kitab suci perlu dipelajari juga.
Karena dengan itu adik-adik bisa mengetahui apa itu kebenaran, apa itu kasih Tuhan. Sehingga di sini adik-adik sangat penting untuk belajar tokoh seperti Timotius ini. Di dalam kehidupan kita adik-adik banyak hal yang kita alami. Mungkin adik-adik pernah mengalami banyak hal ya di dalam kehidupan ini. Mungkin ada yang sedang sedih, mungkin ada yang sedang bermasalah dengan temannya, tetapi tetap percaya bahwa adik-adik harus tetap memegang teguh akan kebenaran di dalam kehidupan adik-adik. Di sini ada pesan-pesan yang harus adik-adik ketahui bahwa ketika adik-adik ini sudah beranjak besar di kelas remaja ini, ada pesan-pesan yang Ibu mau sampaikan ya. Adik-adik harus tetap memegang akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Karena adik-adik itu berharga di mata Tuhan. Ada janji Tuhan tentang pengampunan, keselamatan, juga sukacita, juga hidup kekal. Adik-adik, makanya untuk saat ini ketika kita sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, kita harus menjaga sikap kita, apalagi keselamatan sudah kita terima dari Tuhan Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib. Untuk itu adik-adik, Ibu harapkan setelah ini adik-adik bisa semakin erat mendekat sama Tuhan ya. Yang pertama, adik-adik harus membaca kitab suci. Tidak hanya dibaca aja, tetapi juga dipelajari. Karena di saat adik-adik itu rajin membaca kitab suci, di situ adik-adik akan tahu kebenaran. Siapa di sini yang sudah membaca kitab suci setiap hari? Pasti ada ya. Kalau yang belum, mulai saat ini adik-adik harus membaca kitab suci setiap hari, juga dipelajari. Kalau belum tahu, bisa minta tolong mama papa atau nenek, kakek yang ada di sekeliling adik. Yang kedua, adik-adik juga harus aktif di dalam ikut persekutuan remaja, juga persekutuan semacam Alkitab ya. Di sini ada yang diadakan kegiatan di gereja kita. Banyak kegiatan-kegiatan yang membangun sehingga adik-adik bertumbuh di dalam iman. Yang ketiga, apabila adik-adik punya bakat, talenta, baik itu menyanyi, adik bisa ikut dalam paduan suara, adik juga mungkin bisa ikut dalam song leader, anak-anak juga paduan suara. Juga yang kedua, adik-adik kalau punya bakat untuk bermain musik, bisa ikut di dalam melayani Tuhan di dalam bermain musik, bisa menghubungi bidang kesenian, juga akan dibantu oleh kakak-kakak dari guru-guru sekolah minggu. Demikian adik-adik pesan dari Ibu. Kiranya Tuhan memberkati dan selamat bersama Tuhan Yesus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sambutan, sudah mendengarkan firman juga, kita sudah berdoa, dan kali ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan lagi ya Mbak Nari ya. Naikkan pujian Lagunya satu di dalam kita satu dalam Tuhan. Yang belum tahu kita belajar bareng-bareng ya. Nanti kita ulangi lagunya supaya bisa semua. Yuk, mari kita menyanyikan lagu Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita
sekolah minggu online pada hari ini. Kita mau menutup dengan lagu Tinggallah di dalam Yesus, dan sampai ketemu di sekolah minggu online berikutnya ya Mbak Nani bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang lainnya juga. Dan selamat buat adik-adik yang sudah naik tingkat ke remaja menjadi adik-adik yang pintar, yang takut akan Tuhan dan selalu setia dalam pelayanan. Kita mau menyanyikan lagu Tinggallah di dalam Yesus.